به القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Jika saya hormati para ulama, para ustaz, para ustazah, wabil khusus kepada takmir Masjid Al-Azhar. Bersedia Bapak Ibu jemaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan yang utama, mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana pada malam hari ini kita sekalian masih diberikan limpahan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik berupa nikmat umur panjang dalam keadaan sehat walafiat zahir wa batin, dengan memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan perintah Allah, baik berupa puasa Ramadan, berupa sholat Isya berjamaah dan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan apa yang telah kita amalkan senantiasa benar-benar dinilai ibadah oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu bentuk pengabdian kepadanya, sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita adalah semata-mata agar kita ibadah taat tunduk hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kedua kali salawat dan salam semoga terhaturkan kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang utama di dalam kehidupan kita, yang senantiasa beliau mengharapkan keselamatan, kebahagiaan bagi seluruh umatnya, baik di dunia lebih-lebih kelak di akhirat abad dan abad. Dengan ucapan salawat Allahumma sholli ala Muhammad, mungkin-mungkin dua panjang salawat diakui mati kanjeng Nabi dan ansal syafaat saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang sangat kula hormati, bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan berkah, bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Quran itu adalah menurut sebagian ulama menjadi titipan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang makhluk-makhluk besar itu tidak mampu untuk menerima. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan idza kana zaluman jahula. Sungguh kata Allah, sudah aku amanahkan, aku tawarkan amanah itu titipan itu kepada langit-langit si kombon boten-boten, kepada bumi di boten-boten, kepada gunung wal jibal tetapi boten-boten. Fa'abaina ayyahmilnaha, karena takut tidak berani memegang amanah, wa asfaqna minha, dan tidak mampu untuk menerima amanah itu. Wa hamalaha al-insan, dan manusia yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan dosa, mampu menerima amanah. Dan sebagian yang dimaksud itu adalah Al-Quran. Wa qala ba'duhum, di dalam kitab Al-Nasih ini diterangkan sebagian ulama, inal amru al-amanatu min al-Quran. Al-muradu minal amanati al-Quran. Sebagian dari ulama berpendapat bahwasanya itu maksud daripada amanah itu adalah
yalzamu dan wajib alaikan kepada kita semuanya ayat lazimah untuk tetap menerima, menjaga daripada amalan itu, yaitu dengan tiga ini, dengan membacanya, wa ta'allumihi, dan dengan belajar Al-Quran, wa ta'allumihi, dan setelah bisa dan mampu maka kita harus mengajarkan Al-Quran. Maka Al-Quran ini adalah benar-benar sebagai mukjizat dari Rasulullah Muhammad SAW kepada kita sebagai umat sampai sepanjang masa, dan harus benar-benar kita pegang dengan mempelajarinya, dengan membacanya nanti. Dan setelah bisa maka kita harus mengajarkan, karena sebaik-baik dari kita adalah orang-orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kita kalian adalah yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan. Karena dengan belajar Al-Quran maka kita akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya awal dini ma'rifatullah. Permulaan atau kawitani agama itu adalah harus kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal wajibin ala insan ma'rifatul ilahi istiqomah. Dan kawitani kewajiban manusia itu adalah ma'rifatul ilahi, mengenal kepada Allah istiqomah dengan yakin. Karena dengan mengenal Allah maka kita akan merasa rendah di hadapan Allah dan benar jadi hamba-hamba Allah, bukan hamba. Dan Ramadan ini adalah memberikan pelajaran kepada kita, mendidik kepada kita agar kita kembali menjadi hamba-hamba Allah yang hanya takut kepada Allah, hanya melaksanakan perintah-perintah Allah, bukan melaksanakan keinginan-keinginan atau nafsu-nafsu kita. Sehingga tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Maka dengan belajar dan mengajar Al-Quran, insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar Allah, dan akan menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Sebagaimana tujuan puasa adalah menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang takwa, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh aktivitas kita akan merasa diawasi oleh Allah, dan pastinya aktivitas kita akan menjadi baik karena sudah merasa diawasi oleh Allah dan tidak mungkin melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah menjadi orang takwa, pastinya di akhir hayat kita pasti kita akan menjadikan orang bahwa Allah kembali kepada keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma. Ingin kita akhir kita bisa tambahan yang manfaat khususnya bagi diri pribadi dan umumnya bagi manusia. Amin Allahumma amin. Kurang lebih mengakhiri kami dengan saya kata-katai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.